Sahabat-sahabat Kristus, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya marilah kita satu dalam doa. Kepadamu kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan terus menilik dan menjaga kami. Firman-Mu kami akan baca. Roh Kudus tolonglah kami, biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pelita dan suluh di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman kebenaran-Mu. Amin. Pembacaan kita dari Yeremia pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda, yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah kulemparkan. Demikianlah pembacaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita
peringatan Tuhan janganlah diabaikan. Sahabat-sahabat Kristus, ketika kita datang ke gereja, biasanya saudara-saudara, majelis yang bertugas disebut penerima jemaat berdiri di depan pintu gereja dan mempersilahkan kita sekalian untuk memasuki ruang ibadah. Tentu saja disambut dengan suasana yang penuh dengan sukacita. Di dalam perikop pembacaan kita ini, Nabi Yeremia mendapat perintah dari Tuhan untuk menyambut jemaat yang datang ke rumah Tuhan beribadah. Tapi bukan untuk menyambut dengan senyum dan jabat tangan, melainkan menyambut dengan teguran dan janji Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang pertama dan kedua. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini, untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari firman ini? Atau teguran apa yang disampaikan Nabi Yeremia? Umat Tuhan, saudara, hendaknya tidak memiliki pandangan lain bahwa ketika mereka berada di bait Allah, maka itu berarti mereka sudah mendapatkan jaminan keselamatan, meskipun mereka berdosa. Nah, bisa dilihat dosa apa sajakah yang mereka lakukan. Dalam bacaan kita sangat jelas, dosa yang mana berkaitan hubungan dengan sesama dan Tuhan. Di ayat yang ke-6, di situ diungkapkan bagaimana umat Tuhan telah berlaku tidak adil, menindas orang asing, yatim dan janda. Mereka juga menghukum orang yang tidak bersalah. Juga di ayat ke-9, selain itu mereka mencuri, membunuh, berzina, dan memberi kesaksian dusta. Nah saudara, dalam relasi dengan Tuhan, mereka telah menyimpang dengan menyembah Allah-Allah lain, mempersembahkan korban kepada Baal, dan menyembah dewa-dewa. Ini sangat parah. Mereka melakukan dosa dan merasa aman-aman saja. Walaupun mereka masuk ke dalam bait Allah, melakukan ritual ibadah, umat Tuhan beranggapan bahwa dengan melakukan semua itu Allah akan mengampuni mereka. Dan setelah itu mereka bisa melakukan dosa lagi. Datang lagi ke bait Allah, memperlihatkan bahwa mereka diampuni Tuhan. Seolah-olah datang ke bait Allah menjadi tindakan yang memutihkan dosa mereka begitu saja. Siapapun yang mengajarkan ini adalah benar-benar dusta. Dan ketika berdusta ini mendapat ancaman hukuman yang sangat berat dari Tuhan. Saudara-saudara, namun Nabi Yeremia, ia menyuarakan janji Tuhan, di mana dikatakan bila umat Tuhan bertobat, ia akan membiarkan mereka tinggal di tanah itu. Tuhan akan membiarkan umatnya tinggal di tanah itu. Bertobat di sini artinya mengubah cara hidup dan semua perbuatan yang berkaitan dengan sesama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan haruslah diubah. Mengubah cara hidup, perbuatan mereka, dan kemudian membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Ini yang mesti dilakukan.
Saudara, sesungguhnya Tuhan itu maha baik. Tuhan tidak menjatuhkan hukuman dengan begitu saja. Lebih dahulu ada peringatan dan janji pemulihan. Lalu bila umat mau bertobat, maka setiap kali akan mendengar peringatan Tuhan dan akan terus hidup dari janji Tuhan. Setiap kali mendengar peringatan Tuhan, saya mau katakan, jangan saudara abaikan. Jangan saudara anggap biasa saja. Tetapi sambutlah perkataan itu, bertobatlah, datanglah pada Tuhan, dan hidupmu akan memperoleh jaminan dalam kasih dan kemurahan-Nya. Tetaplah dengarkan peringatan Tuhan, dan tetaplah melangkah dengan pasti menghadapi kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, Tuhan begitu baik. Ada waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan mengambil bagian dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan anak-anak-Mu yang menuntut ilmu, yang baru bertumbuh, yang juga sudah mendapatkan pekerjaan. Biarlah semua anak-anak-Mu ini hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam membangun kehidupan bersama. Ajar kami untuk setia pada peringatan-Mu. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, semoga terus bersuka cita dalam Kristus. Berkati untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, biar hidup mereka selalu tenang, kuat dalam menikmati kasih Tuhan. Berkati pergumulan kami, topang kami untuk menyelesaikannya, dan berikan sukacita dari setiap kegembiraan, kebahagiaan yang kami rasakan. Tuhan, berkati bangsa kami, pakai pemerintah untuk menegakkan kebenaran-Mu. Berkati para pelayan-Mu, majelis, pengurus OIG, Tuhan terus memperlengkapi kami, agar kami mampu melayani jemaat-Mu dengan baik. Bangsa kami Tuhan berkati, berikan suasana kondusif. Jagalah kami malam ini, biarlah kami melewatinya dalam damai sejahtera Tuhan, dan ampuni dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.